berkaitan dengan bangga dan bersyukur sebagai laki-laki dan perempuan. Kemarin kita sudah mencari ciri-ciri fisik antara laki-laki dan perempuan. Ciri fisik itu ciri yang terlihat oleh mata, yang bisa kita lihat. Misalnya laki-laki kemarin kita bisa menemukan berotot, lalu perempuan berkulit halus, laki-laki ada jagunnya, sedangkan perempuan tidak berjagun. Lalu kalau laki-laki itu biasanya pinggangnya tidak berlekuk, sedangkan perempuan itu pinggangnya berlekuk. Dan masih ada banyak lagi ciri-ciri fisik laki-laki dan perempuan. Selain itu kita juga menemukan perbedaan khas antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan khas ini disebut sebagai ciri kodrati, yaitu ciri yang melekat pada laki-laki atau perempuan yang tidak bisa digantikan. Disebut ciri kodrati. Apa saja itu? Ciri khas laki-laki atau kodrat laki-laki itu berjenis kelamin laki-laki dan memiliki jakun. Sedangkan perempuan itu berkelamin perempuan, mengandung, melahirkan, dan menyusui. Ciri ini tidak bisa digantikan, ciri ini tidak bisa dipertukarkan. Maka penting sekali bagi anak-anak semua untuk mempelajari materi ini ke depan supaya kita benar-benar mensyukuri kodrat kita baik sebagai laki-laki maupun kodrat kita sebagai perempuan. Nah, hal-hal apa saja yang dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan? Pada dasarnya, pekerjaan atau apapun yang dilakukan oleh laki-laki juga bisa dilakukan oleh perempuan. Demikian pula sebaliknya, apa yang dilakukan oleh perempuan juga bisa dilakukan oleh laki-laki. Nah, berkaitan dengan pandangan masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan, biasanya dalam masyarakat kita ada pandangan bahwa laki-laki itu dianggap kuat, perkasa, suka bekerja keras. Nah, perempuan itu dipandang lebih lemah lembut, suka pekerjaan yang ringan sifatnya, seperti itu. Tapi apakah demikian? Nah, anak-anak, kita akan mendalami dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Bicara apa sih kitab suci berkaitan dengan ini? Nanti anak-anak juga bisa menyimak videonya di link yang sudah Ibu sertakan di GC. Nah, berdasarkan kitab suci, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka disebut secitra. Citra itu gambaran. Maka manusia itu sebenarnya baik laki-laki maupun perempuan sama citranya dengan Allah. Kalau laki-laki diciptakan dari debu dan tanah, sedangkan perempuan atau Hawa diciptakan dari tulang rusuk laki-laki atau Adam. Mereka diciptakan sama, diciptakan sederajat laki-laki dan perempuan. Hanya mereka mempunyai perbedaan satu dengan yang lainnya. Tetapi perbedaan tersebut diharapkan bisa untuk saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Anak-anak kemarin juga sudah berdiskusi berkaitan dengan bagaimana pandangan kitab suci tentang laki-laki dan perempuan. Kalau tadi dalam kitab Kejadian bab 1, nah sekarang dari kitab Kejadian bab 2 ayat 15 sampai 25. Bu Nining mengambil ayat yang paling penting yang perlu untuk Bu Nining garis bawahi di sini. Sedangkan ayat-ayat yang lain nanti anak-anak bisa pelajari, bisa baca di rumah ya, dibaca sendiri dari GC yang sudah Bu Nining kirimkan. Bu Nining memilih satu ayat yang penting, yaitu ayat 18, bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Siapa yang berbicara? Betul, anak-anak, yang berbicara adalah Tuhan. Jadi Tuhan yang menciptakan manusia itu laki-laki maupun perempuan itu berharap manusia itu diciptakan supaya mereka menjadi sepadan satu dengan yang lain, saling menolong. Laki-laki menjadi penolong perempuan dan perempuan menjadi penolongnya laki-laki. Maka mereka tidak boleh ada yang lebih tinggi atau ada yang lebih rendah.
Tidak boleh juga ada yang merendahkan. Ya, baik laki-laki atau perempuan tidak boleh saling merendahkan. Artinya laki-laki dan perempuan kedudukannya sama di mata Tuhan. Derajatnya sama. Ya. Oke. Laki-laki dan perempuan ini mempunyai tugas yang sama, yaitu mereka harus menguasai semua ciptaan Tuhan. Tentunya menguasainya dengan cara yang positif, memanfaatkan dengan baik, melestarikan, itu ya, merawat. Itu. Nah, dalam bekerja itu, dalam melaksanakan tugas mereka untuk menguasai alam ciptaan Tuhan ini, dibutuhkan sikap untuk saling mengasihi, saling melengkapi, dan saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Maka mereka disebut saling melengkapi tadi. Meskipun berbeda, tetapi mereka saling melengkapi. Nah, laki-laki dan perempuan yang berbeda itu adalah anugerah dari Allah yang harus disyukuri. Laki-laki jangan iri kepada perempuan, dan perempuan juga jangan iri kepada laki-laki dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Baik anak-anak, itu saja yang bisa Bu Nining sampaikan dalam pembelajaran ini. Silakan anak-anak mengerjakan tugas refleksi di GC ya. Tugasnya sudah Ibu upload, silakan dilihat kembali dan diselesaikan. Selamat belajar anak-anak, Tuhan memberkati untuk kalian semua.